Episode 99. Setelah lampu menjadi redup, ada orang yang telah menempatkan kursi. Dilihat sepintas, ternyata ada ratusan kursi yang sudah disiapkan. Yang mengejutkan Jensen adalah, apakah begitu banyak orang kaya di kota Asmenia ini? Kota Asmenia dekat dengan laut, perdagangan sedang berkembang, dan ada lebih banyak orang kaya dari yang diperkirakan. Sekarang yang hadir tidak lebih dari setetes air di dalam ember. Natasha melihat Jensen yang terkejut seperti ini, dia pun membawa Jensen untuk duduk. Jensen terkunci pada wanita cantik memakai Cheongsam. Mau tidak mau harus dikatakan, wanita ini sangat mampu menghancurkan aura dingin di sekitarnya. Dalam beberapa kata, dia mampu membuat suasana hati semua orang tersentuh. Setelah beberapa kata rasa hormat, wanita cantik yang mengenakan Cheongsam itu pun secara resmi memulai pelelangan. Begitu memulai acara adalah acara pelelangan terbuka. 4 harta istana King yang berharga ditempatkan di atas meja. Wanita berpakaian Cheongsam itu pun berkata, "Ini adalah 4 harta yang berharga dari istana dinasti King. Meskipun ini bukanlah mahakarya yang agung, namun ini juga benda yang sangat langka. Mulai dibuka dengan harga awal 100.000 yuan. 500.000. 800.000. Begitu ucapan wanita berpakaian Cheongsam ini baru saja terdengar suara ringan dari sekeliling. Meskipun 4 harta berharga ini bukanlah barang antik yang agung, namun juga termasuk benda yang memiliki beberapa nilai koleksi. Tentu saja, orang-orang terkenal ini pun tidak datang dengan berniat mencari koleksi saja, yang utama adalah demi untuk membuat nama baik diri mereka sendiri. Benar saja, setelah mereka melemparkan uang seperti angin sepoi bertiup lembut, hal ini menarik perhatian banyak orang. 2 juta. Pada saat ini, suara kesombongan melayang keluar, itu adalah suaranya Tom Chester. Dia membuang uang 2 juta tanpa menaikkan alis. Pada dasarnya, dia juga bukan mengejar untuk mendapatkan 4 harta berharga itu, yang dia kejar adalah ketenaran. Tuan muda keempat yang mengesankan di kota Asmenia, jika pada saat seperti ini tidak menghamburkan uang, maka merasa menyesal dengan sebutan nama tuan keempat ini. Benar saja, setelahnya ada suara kekaguman di sekitar. Selanjutnya, harta kedua dilelang. Itu adalah sebuah porselen berwarna biru dan putih. Orang-orang terkenal dari semua sisi menawar dengan santai. Bahkan Natasha juga menawar beberapa kali, tetapi dia masih tidak bisa sebanding dengan yang lain. 3 juta. Akhirnya, porselen biru dan putih itu dibeli oleh Jai. Dia tidak lupa mewakili reputasi perusahaan. Meskipun porselen biru dan putih itu tidak layak dihargai dengan sedikit uang ini. Tetapi pelelangan ditujukan untuk amal. Aku dari grup Smith tidak akan pelit tentang amal ini. Prok prok prok. Banyak orang bertepuk tangan untuk Jai Smith, hal ini yang membuat grup Smith menjadi lebih terkenal. Kekaguman para hadirin ini tidak diragukan lagi membuat Jai Smith merasa sedikit senang. Apa tujuan Jai Smith membuang uang? Selain pertimbangan untuk terkenal, dan juga ada tatapan mata orang-orang yang penuh hormat, beberapa hal inilah yang sangat penting. Karena hanya dengan membuang uang secara terus terang, orang lain akan mengetahui kekuatan grup Smith dan secara tidak langsung memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Baiklah, lelang terbuka dinyatakan selesai. Selanjutnya giliran lelang buta yang paling menarik malam ini. Suara wanita yang memakai Cheongsam itu melayang keluar, seketika memeriahkan suasana. Lelang buta kali ini lumayan luar biasa. Ada karya milik Master Likeran yaitu lukisan awan Wushan. Ada poligonum multiflorum yang berusia seabad ini sangat langka. Tentu saja juga ada beberapa hadiah kecil. Jika ingin melihat apa yang didapat, maka itu tergantung pada mata para tokoh terkemuka di sini. Karya Master Likeran? Ada banyak orang yang memiliki berbagai pengetahuan, mereka pun menjadi bersemangat satu demi satu, sementara beberapa orang kaya yang tidak tahu mengapa pun bertanya-tanya. Hihi, karya Master Likeran ada di Pulau Hong Kong, tetapi telah dilelang dengan harga ratusan juta yuan. Dengar. Lukisan awan Wushan telah dikoleksi oleh seorang kolektor domestik. Tidak disangka, ternyata dia mengeluarkannya untuk amal. Wah, itu bukankah keuntungan? Itu juga belum tentu. Nilai harga kaligrafi dan lukisan tergantung pada pasar, tetapi tidak dapat dipungkiri jika bisa mendapatkan lukisan itu, maka tidak akan rugi.
Tidak sedikit para orang terkenal ini sedang bicara satu sama lain. Sekarang mereka menyadari bahwa harta berharga yang dilelang terbuka sangat umum. Benda yang sangat berharga sebenarnya masih datang dari lelang buta ini. Polygonum multiflorum yang berumur seabad, CKCK. Ini juga barang yang langka. Jika dikemas dan dijual lagi, sangat mungkin bisa terjual sampai ratusan juta. Seorang pria berambut abu uban tersenyum penuh semangat menatap pada obat mentah yang langka itu. Sepertinya semua orang punya wawasan yang bagus juga. Saat melihat suasana yang hampir hidup, wanita cantik berpakaian Cheongsam itu pun tersenyum dan berkata, tentu saja, dua benda berharga itu adalah yang paling berharga di lelang malam ini, diikuti oleh kalung permata hati biru laut yang dibuat oleh seorang guru Swedia yang terkenal. Heart of Ocean Blue. Selanjutnya, mari kita buka lelang buta ini dengan benda berharga pertama. Sebuah peti kotak didorong keluar. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kotak. Jensen diam-diam menunjukkan energi Qi dan mencoba merasakan apa barang itu berharga. Meskipun dia tidak melihat apa yang ada di dalam kotak itu, namun dia merasa sangat biasa. Dia menolehkan kepala, dia menemukan bahwa Jay Smith dengan semangat bersiap bertindak, seketika dia tidak bisa menahan tawa. 1 juta. Jensen pun langsung menawar. Seketika Natasha terkejut, tapi dia juga tidak peduli. Karena dia yang menghubungi Jensen, tentu saja dia yang akan mengeluarkan uang. Kak Natasha, jangan khawatir, aku punya uang. Jensen tiba-tiba berkata kepada Natasha, hal ini yang membuat Natasha curiga. Jensen hanyalah seorang dokter, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Kamu berani bermain dengan 1 juta. Konyol. Pada saat ini, Jay Smith mencibir. Dia tidak berani bermusuhan dengan Jensen, tapi itu tidak berarti dia tidak berani melawan di belakang Jensen. Dia pun berteriak. 2 juta. Kemudian, Jay Smith melihat Jensen dengan tatapan menghina seolah-olah mengatakan, dasar miskin, memangnya orang miskin sepertimu juga memenuhi syarat untuk bermain lelang? Xavier dan Tom juga menatap Jensen dengan menghina, tatapan matanya penuh dengan merendahkan. 2.010.000. Jensen sama sekali tidak peduli. Dasar miskin, di pelelangan ini akan menambahkan paling sedikit sebanyak 100.000. Uang 10.000 yuan hanya bisa untuk membeli sehelai rambut, ucap Jay Smith yang akhirnya menemukan kembali reputasinya, dia merasa sangat senang. 2.100.000. Jensen tersenyum sambil berbicara. Kamu hanya menambahkan 100.000? Ini benar-benar membuatku terhina. 4 juta. Jay Smith bertanding harga dengan agresif. Hari ini dia ingin Jensen mengetahui betapa hebatnya dia. Setelah meneriakkan harganya, dia mengangkat dagunya sambil menunggu Jensen menawar. Tuan muda Jay Smith memang orang yang kaya. Baiklah, benda ini milikmu. Tapi siapa tahu, Jensen malah menyerah. Jay Smith pun segera merasakan seperti dia sedang memukulkan tinjunya di atas kapas, dia sedikit kebingungan. 4 juta 1 kali. 4 juta 2 kali. 4 juta 3 kali. Wanita berpakaian Cheongsam itu terus menghitung, tetapi orang-orang di sekitar tidak ada yang berani menawar. Karena ini benda berharga pertama. Entah seberapa dalamnya air, semua orang masih tidak berani mengangkat tangan dengan sembarangan. Selamat, Tuan Muda. Peti harta karun ini milikmu. Ada orang yang mendorong peti harta karun ke Jay Smith. Si cantik berpakaian Cheongsam itu berkata sambil tersenyum. Tuan muda ini kaya dan berkuasa, membuat langkah tegas dan membeli benda berharga pertama dari sesi lelang buta ini. 4 juta hanya dibebankan 1% dari biaya layanan. Semuanya diberikan untuk amal. Kami semua bertepuk tangan mewakilinya. Selanjutnya, mari kita lihat harta apa yang telah dibeli oleh tuan muda ini. Di antara tepuk tangan meriah, Jay Smith merasa sedikit bangga, dan kemudian dia membuka kotak itu, tetapi kemudian dia sedikit bingung. Sialan, apaan ini? Jay Smith pun berseru. Ada sebuah ponsel tergeletak di dalam kotak, terlebih lagi itu adalah case ponsel versi lama. 4 juta hanya untuk case ponsel? Jay Smith merasakan kata yang melayang di dahinya, yaitu bodoh. PFFT. Orang-orang terkenal yang ada di sekitar pun terkejut, mereka tertawa sambil menutupi bibir. Jay Smith merasa sangat malu. Meskipun dia adalah tuan muda dari grup Smith,
Namun dia masih sedikit tertekan ketika dia menggunakan uang 4 juta hanya untuk melempar batu di atas air. Dia masih sedikit gundah. Lagi pula, meskipun kaya pun bukan berarti bisa menghamburkan uang seenaknya, bukan? Namun karena reputasi, dia hanya bisa tersenyum pahit. Tuan muda Jay Smith, kamu terlalu impulsif. Jensen itu paling suka memainkan trik ini. Terakhir kali di pasar judi batu, aku juga dipermainkan olehnya dan kehilangan banyak uang. Xavier berbicara dengan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa menikmati kesenangan di atas penderitaan orang lain. Mungkin ini adalah penyakit umum yang dialami oleh tuan muda dari keluarga kaya. Lebih baik menderita bersama orang lain daripada menderita kesialan sendirian.